Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah, Ia yang menghidupkan hati yang mati, dan Ia pula yang mematikan hati yang hidup. Hidup dan matinya hati adalah hal terpenting di dalam kehidupan seseorang jika ia faham. Hidup hati seseorang dengan dekatnya kepada Allah. Hidupnya hati seseorang dengan banyak zikirnya kepada Allah. Hidupnya hati seseorang dengan Quran yang selalu dibaca setiap harinya. Di dalam sebuah potongan qasidah seorang ulama mengatakan yuhyil qalba zikrullah. Zikir kepada Allah menghidupkan hati. Dan hati ketika hidup maka dia punya mata, matanya melihat. Dia punya telinga, telinganya mendengar. Dan dia punya lidah, lidahnya mengecap. Sebagaimana tubuh kita ketika hidup, matanya bisa melihat, telinganya mendengar, dan lidahnya dapat mengecap. Hati pun demikian, para hadirin hadirat sekalian. Ia punya mata, ia punya telinga, dan ia punya lidah. Hingga hati yang hidup dapat mengecap bagaimana manisnya ketika bermunajat kepada Allah dan berzikir. Dapat mendengar seruan-seruan kemuliaan yang datang di setiap malam. Datang dari Allah Jalla Jalaluh, memanggil-manggil hambanya, dan yang mendengar bukan telinga di kepalanya, tapi yang mendengar telinga di hatinya. Ketika Allah berfirman di sepertiga malam, alamin mustaghfirin faghfirallah. Adakah orang yang minta ampun, niscaya aku akan ampuni. Alamin taibin atubu alaih. Apakah ada orang yang ingin bertobat, aku akan terima taubatnya. Alamin sahibi hajatin faqdiya hajatah. Apakah ada yang punya hajat, niscaya aku akan penuhi hajatnya. Apa dikira seruan itu didengar dengan telinga yang di kepalanya? Tidak, didengar oleh telinga yang di hatinya. Dan ketika hati itu mati, mana mungkin bisa mendengar. Kalau hati itu mati, mana bisa mungkin bisa melihat. Dan hati yang hidup dan mata hatinya melihat, dia akan melihat tidak seperti yang dilihat oleh mata kepalanya. Kita melihat dengan mata kepala ini, kita lihat zahir dari alam semesta yang bisa kita lihat. Perhatikan yang di sekeliling kita. Kita lihat ada jam di atas sana, jam dinding tergantung. Kita lihat ada kipas angin berputar di atas kita. Kita lihat ada karpet yang kita duduki di bawah kita. Kita lihat ada kamera, kita lihat ada lampu yang menyala, kita lihat ada peci, kita lihat ada baju, kita lihat ada sosok, kita lihat ada kayu. Banyak hal yang dilihat dari alam semesta yang ada di sekeliling kita dengan kedua bola mata ini. Tapi fungsi dari mata hati yang hidup adalah melihat yang dibalik jasad yang ada. Ketika bola mata yang di kepala melihat tembok, melihat jam, melihat kipas angin yang berputar, maka mata hati akan melihat siapa yang menggerakkannya, siapa yang mengaturnya,
Siapa yang menahan itu? Tembok itu terus berdiri, ada yang menahannya. Kekuatan besar di balik alam semesta ada di setiap makhluk yang diciptakannya. Dan itulah fungsi mata hati yang ada di dalam hati yang hidup. Maka dipesankan terus oleh Rasul agar hati kita hidup untuk berzikir dengan yang paling utamanya, yaitu la ilaha illallah. Rasul mengatakan dalam hadisnya yang mulia, aksiru min qauli la ilaha illallah, sebelumnya apa? Di dalam itu hadis Rasul pesankan agar kita banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Darinya seseorang bermula dan kepadanya seseorang berakhir. Zikir yang mana seseorang ketika bermula di dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala, maka dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dan zikir ketika seseorang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Lalu dari la ilaha illallah menjadi Allahu Allah, dari Allahu Allah menjadi hu. Maka diijazahkan banyak oleh guru kita tentang zikrul Imam Al-Idrus, di mana dibaca setiap habis salat la ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali. Dan puncaknya seseorang membaca zikir itu sebanyak 12.000 kali untuk menghidupkan hati seseorang dan mengisinya dengan banyak cahaya iman dan cahaya zikir. Di dalam makalah ulama mereka mengatakan, berapa banyak di antara kita mereka yang berjalan di atas bumi tapi pantasnya sudah terkubur di bawah tanah. Kenapa? Karena hidup hanya dengan fisiknya, padahal hakikatnya mati. Begitupun sebaliknya, berapa banyak orang yang sudah terkubur mati di bawah tanah tapi hidup dia di atas permukaan bumi selalu. Para ulama kita, para aulia salihin, apalagi para anbiya mursalin, mereka sudah terkubur puluhan tahun, ratusan tahun di atas permukaan bumi, di bawah perut bumi. Tetapi di atas permukaan bumi nama mereka hidup di hati-hati para salihin dan salihat. Hidup nama mereka sehingga terus dikenang, hidup di benak dan di kenangan orang-orang yang mencintainya. Seorang pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa mungkin nama Rasulullah mati di hatinya? Tidak mungkin. Yang mencintai Rasul pasti akan hidup nama beliau di tengah hatinya. Bahkan bukan hanya hidup di tengah hatinya, tapi ia pikirkan bahwa jangan sampai ia dan Rasul yang dicintainya terpisah dari dunia sampai akhirat. Sebagaimana yang kita dengar tentang kisah Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kisah yang ma'ruf dan masyhur. Ketika Sayyidina Thauban terlihat kurus kering dan seperti pesakitan, ditanya oleh Rasul, "Ma bika ya Thauban?" "Napa engkau wahai Thauban? Abika maradun aw illah? Apakah engkau sakit?" "Tidak ya Rasulullah," katanya. "Lalu kenapa?" Kata Rasul, "Kau begini." Maka beliau pun cerita kegundahan hatinya karena besar cintanya kepada sang Nabi.
tidak menginginkan perpisahan dengan diri Rasul dari dunia sampai akhirat. Baru saja hadir dengan majlis dengan Nabi, lalu pulang ke rumah dan benaknya terus mengingat Rasulullah, sehingga tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur, sehingga kurang tidurnya, kurang makannya, maka kuruslah sehingga terlihat seperti pesakitan orang yang sering sakit. Tapi rupanya bukan sakit yang menimpanya membuatnya seperti itu, tapi hati yang terus merindukan Rasul sehingga jasad pun tidak ingin sering terpisah dengan beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah keadaan hati ketika hidup, dan merugilah hati ketika mati. Semoga Allah Ta'ala hidupkan hati kita sekalian dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan banyak mengingat Allah di segala tempat dan di segala saat. Allah Ta'ala hidupkan hati kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makanya datang momen-momen dalam satu tahun sering kali dan semuanya diisi dengan zikir. Seperti yang baru kita lewati, hari ini berakhir. Hari tasyrik terakhir hari ini, hari Rabu. Hari Senin pertama, hari Selasa tasyrik kedua, hari Rabu tasyrik ketiga. Dengan terbenam matahari maka pergilah hari tasyrik. Maka tidak berhentilah sunnah bertakbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Yang tadinya kita berzikir dengan takbir setelah salat, baik sunnah ataupun fardu, tidak lagi disunnahkan karena sudah habis waktunya. Tapi momen-momen mulia dan waktu-waktu yang mulia itu Allah Ta'ala tidak lepaskan dari zikir kepadanya. Di hari Id yang kita lalui kemarin, Idul Adha, disunnahkan di hari Idnya kita berzikir, istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. 400 kali zikir di hari Id, ya, di hari Id sebelum pergi, sebelum melaksanakan sholat Id dibaca itu. Disunnahkan juga baca istighfar 300 kali, zikir, dan semuanya zikir agar hidup hati seseorang, dan ketika hidup tersambung dengan yang menciptakannya, diberikan janji-janji yang begitu besar dari Rasul bahwa yang melakukan zikir anu akan dapatkan fadilah anu, yang membaca zikir anu dapatkan fadilah anu. Dan ketika zikir itu mempunyai satu rahasia besar, dan ketika kekuatannya didapatkan seseorang, bahkan berpengaruh kepada fisiknya. Kita dengar tentang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ketika beliau pergi menjumpai ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu beliau mendengar bahwa Rasul mendapatkan banyak harta rampasan perang, diantaranya budak-budak. Lalu beliau pun datang ke rumah, tapi nggak ketemu, nggak ada Sayyidina Rasul di rumah. Ya, ketemu dengan istrinya. Pulang lagi. Lalu ketika Rasul pulang dari masjid disampaikan, tadi Fatimah Zahra putrimu datang kemari. Lalu Rasulullah menuju ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumahnya ditanya oleh Rasul, ada apa? Beliau malu mengutarakan hajatnya. Nah, sebelumnya beliau itu mengeluh kepada Sayyidina Ali suaminya bahwa pekerjaannya begitu berat, pekerjaan rumah tangganya begitu berat, perlu pembantu untuk membantunya dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga. Kata Sayyidina Ali, itu ayahmu lagi banyak punya budak-budak rampasan perang, mintalah satu.
Beliau pergi ke rumah Rasulullah nggak ada pulang. Lalu ketika Rasulullah hampiri, beliau malu untuk mengutarakannya. Ketika Rasul tahu dengan keadaannya itu dan hajatnya, maka beliau pun mengajarkan zikir. Baca, kata Rasul, sebelum tidur subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka itu lebih baik daripada seorang pembantu, kata Nabi. Maka dibaca oleh Sayyidina Fatimah Zahra itu zikir, dimana ketika beliau baca, dan siapapun yang membacanya dengan yakin, maka dia akan bangun di pagi harinya dengan tenaga yang lebih, dengan kekuatan yang lebih, menunjukkan bahwa zikir bahkan berpengaruh kepada fisik seseorang. Nanti bagaimana disebutkan dalam hadis, di akhir zaman Al-Imam Mahdi bersama pasukannya yang bersama beliau ketika mengasingkan diri di satu tempat, lalu tidak ada makanan, perbekalan habis semuanya, dan mereka lapar. Ketika mereka lapar, mereka berzikir kepada Allah, lalu hilanglah lapar mereka. Ketika hilang lapar, maka lemesnya pun hilang karena zikir yang mereka baca. Itu menunjukkan bahwasanya pasukan Imam Mahdi itu bukan orang sembarang. Bukan orang sembarang, karena tidak semua orang bisa berzikir kemudian dengan zikirnya membuat laparnya hilang, membuat hausnya hilang, membuat tenaganya yang tadinya terkuras menjadi kembali pulih dan menjadi semangat dan kuat lagi. Kecuali orang-orang yang telah mendalami zikir dan membiasakan berzikir dan mengerti tentang makna zikir yang dalam, sehingga ia bisa dapatkan khasiat zikir tersebut. Begitu disebutkan dalam hadis bahwa nanti di akhir zaman Imam Mahdi dengan pasukannya demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, imaman berakhirnya hari tasyrik dan akan datangnya orang-orang yang pergi haji kembali ke kampung, di mana kita mendapatkan wasiat dan pesan dari Rasul. Kalau kita punya tetangga kebetulan ini tahun pergi haji dan dia akan pulang sebentar lagi, kata Rasul dalam hadisnya, dalam bentuk doa, beliau berdoa, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj, kata Rasul, ya Rabb, berikan ampunan kepada orang yang haji dan beri ampunan kepada orang yang minta ampunan kepada orang yang haji. Maka dianjurkan kita kalau menjenguk orang yang pulang haji, sebagaimana itu sunnah dan sudah jadi adat di tengah-tengah masyarakat kita, jangan lupa juga minta istighfar dari yang bersangkutan. Ya, urusan hadiah urusan nomor sekian. Apakah hadiah minum air zam-zam atau dapat sejadah dari Mekah, asal jangan dibeli Tanah Abang. Walhasil hadiah urusan belakangan, tapi yang penting istighfar, karena Rasul jamin orang yang diistighfarkan oleh orang yang pulang haji maka dia diampuni Allah. Dan jaminan itu diselipkan dalam doanya, dan doa Rasul makbul, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta istighfar kepada orang yang berpulang haji itu, minta tolong doain saya dan selipkan istighfarnya buat saya. Nanti diistighfarkan oleh beliau, maghfir lahu, ampuni si fulan ini dosa yang enggak sengaja, yang sengaja, yang kecil, yang besar. Maka pulang kita dari rumah orang tersebut yang baru pulang haji dengan membawa keberkahan banyak. Dulu berkaitan dengan haji ini ada seorang ulama, Al-Imam Hatim bin Asam rahimahullahu ta'ala, di mana beliau ini pernah ingin sekali pergi haji di zaman itu, tapi nggak punya duit, nggak punya uang, tapi keinginannya besar. Dan beliau punya anak istri
yang mesti dinafkahinya tiap hari. Lalu dia utarakan keinginan yang besar untuk pergi haji itu kepada keluarganya, kepada putrinya, kepada istrinya. Katanya, aku pengen banget pergi, ayah pengen banget pergi haji tapi nggak punya uang. Tapi kalau ayah pergi haji, kalian bagaimana nanti, nafkah bagaimana? Lalu rupanya gayung bersambut. Si istri anaknya mengatakan, ayah, apakah selama ini ayah mengira bahwasanya yang memberikan kami rezeki itu ayah? Allah yang memberikan kami rezeki, bukan ayah. Pergilah. Jikalau ayah tidak ada, Allah ada. Maka pergi Imam Hatim bin Asam tanpa ada modal, nggak ada makanan, nggak ada uang. Tapi dia tinggalkan istrinya dengan penuh yakin, dan istri dan anaknya pun rela ditinggalkan begitu dengan keyakinan mereka. Pergi ikut bersama rombongan dari kampungnya menuju Mekah. Lalu di tengah perjalanan dia sudah lapar, haus, nggak punya makanan, dan nggak ada yang bagi dia makanan. Lalu tiba-tiba di pertengahan perjalanan kepala rombongan sakit dan nggak ada yang bisa nyembuhin penyakitnya. Lalu di antara mereka berkata, di rombongan kita ini ada ulama terkenal, Hatim bin Asam, mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Maka dipanggil Hatim bin Asam untuk menyembuhkan kepala rombongan yang sakit. Maka didoakan, diberikan ruqyah sama Hatim bin Asam. Alhamdulillah tiba-tiba sembuh. Senang jamaah itu dan kepala rombongan pun senang, gembira sakitnya sembuh. Lalu kata kepala rombongan, ketika tahu ini Hatim bin Asam gak punya apa-apa, pergi modal kaki doang, gak ada makanan, gak ada perbekalan, kata kepala rombongannya, udah ente segala keperluan ente, makan minum ente yang jamin. Maka jadilah dia dijamin sama kepala rombongan pulang dan pergi. Berkat keyakinannya kepada Allah ketika menuju Mekah tanpa modal apapun kecuali dirinya, tinggal keluarganya. Ketika Hatim bin Asam sudah pergi tinggalkan kampung dengan rombongan tersebut, lalu ada penguasa yang datang ke kampung mereka, ke kampung di mana anak dan istrinya Hatim bin Asam berada ini. Dan penguasa ini kausan. Lalu dilihat ada rumah, diketuk rumah, rumahnya Hatim bin Asam. Keluar anak putri kecil, putrinya Hatim bin Asam keluar. Lalu diutarakan sama penguasa ini, kami kehausan, pengen minum, adakah air? Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan keluar membawa air. Nah, yang mereka punya cuma memang air doang, nggak ada yang lain. Lalu diberikan minum. Ketika diberikan minum, sudah minum semuanya, kenyang, hausnya hilang. Girang penguasa ini, senang dapat air minum di situ. Lalu ditanya yang bersama beliau, ini rumah siapa ini? Ya, dijawab itu rumah Hatim bin Asam. Lalu kata yang menjawab, yang memberikan info, katanya, tapi kami dengar Hatim bin Asam pergi haji, dan kami dengar dia pergi haji nggak punya apa-apa, nggak ada bekal buat keluarganya, juga buat dirinya. Oh, jadi keluarganya ini nggak punya apa-apa, nggak ada nafkah yang nafkahin, kata penguasa itu. Iya, begitu infonya. Lalu dikeluarkan uang. Penguasa duitnya banyak, dikeluarkan sekantong uang dinar, ratusan dinar, kemudian kasih orang itu. Maka dikasih keluarga Hatim bin Asam. Girang keluarga Hatim bin Asam. Ternyata benar Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki adalah ada terus, nggak pernah mati. Hatim bin Asam dijamin kepala rombongan pergi dan pulangnya, sedangkan keluarganya dijamin oleh penguasa dengan diberikan banyak uang setelah itu. Maka semuanya beres masalah. Itu semua berkat keyakinan mereka dan tauhid yang tinggi, tanpa ragu bahwasanya mereka ada yang memberikan rezeki, dan yang memberikan rezeki enggak akan mati. Yang memberikan rezeki tahu, dan mereka membutuhkan rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala, dan dialah Ar-Razzaq dan bukan Hatim al-Asam Ar-Razzaq. Dan dialah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, bukan makhluk yang lain Ar-Razzaq. Dengan keyakinan itu mereka semuanya
mendapatkan jalan keluar. Dan Allah Ta'ala punya cara untuk menyalurkan rezeki hamba-hambanya yang beriman. Begitu pengalaman yang ditulis oleh para ulama dari kenyataan-kenyataan yang dijalani oleh orang-orang saleh. Dan ini bukan dongeng, bukan kisah-kisah yang diada-adakan, tapi kehidupan nyata yang dijalani oleh ulama-ulama kita di zaman dulu. Ya, kalau orang-orang sekarang bikin cerita, banyak diantaranya fiksi, bukan kehidupan nyata. Ada Superman terbang ke sana kemari, yang satu begini, yang satu begitu. Kehidupan nggak ada dialami oleh seseorang, tapi hanya dibuat-buat dengan khayalan dan gambaran yang ada di otak mereka. Tapi yang kita dengar tentang para ulama salihin berkaitan dengan kehidupan mereka yang menumbuhkan iman dan yakin ketika kita dengar. Bagaimana disebutkan bidzikris salihin tanzilur rahmah, dengan menyebut para salihin maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kalau seseorang menyebut seorang wali di satu majelis, maka wali yang disebut itu seperti kita menelepon seseorang. Ya, kalau kita menelepon seseorang di sana nyambung, bunyi kering, di sana tahu bahwasanya dihubungi dan ditelepon oleh seseorang, nyambung, ada kaitannya dengan orang yang dihubungi. Begitupun seorang aulia, seorang waliullah, kalau kita sebut di dalam satu majelis namanya, maka dia akan bergetar di sana, dia akan merasa di sana dan dia akan tahu. Dan orang yang sering disebut oleh seorang wali tentunya akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dapat doa dari orang-orang itu dari alam barzakh mereka, dengan doa-doa tentunya yang akan mendatangkan keselamatan dunia wal akhirat. Dengan begitulah disebutkan bidzikris salihin tanzilur rahmah, rahmat turun dengan menyebutkan para salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita dengan para salihin. Allah wafatkan kita di barisan para salihin. Allah berikan kita keberkahan para salihin. Allah berikan kita syafaat para salihin. Amin ya rabbal alamin.